We listen and we judge. We judge. Yeah, okay. Start from you. Because this is her idea. We listen and we judge. I hate. Aku ngerasa kayak Najah itu seharusnya bisa belajar untuk nyetir motor dan nyetir mobil, karena itu basic. Apalagi lo tuh sebenarnya suka kota metropolitan ini. Gue kalau kayak belum jago, gue tuh menunggu momen ketika akhirnya Najah sih gue udah bisa loh naik motor sekarang. Kayak bro, I will come to Jakarta to give you a medal. I judge. Sebenarnya aku pengen banget ya belajar naik motor. Bahkan in my early teenager tuh aku udah pengen banget belajar. Tapi orang tua aku bilang kayak udahlah belajar motor mah gampang, ntar aja. Akhirnya sampailah aku di ujung belasan tuh. Itu baru mau diajarin motor. Dan ternyata nggak semudah itu. Ketika ibuku bilang mudah, udahlah gampang kayak naik sepeda. Enggak, berat, motor tuh berat. Aku nggak tahu kenapa kayak aku udah belajar motor gitu ya. It's so hard, dan mungkin karena motivasiku yang udah mulai berkurang juga. Jadinya ya udah nggak ada motivasi yang menggebu-gebu banget. Kemudian orang tua aku juga personally mereka nggak yang nge-push aku banget untuk belajar motor. Jadi ya udah aku pikir oke, santai aja gitu. Dia bisa naik motor, jadi aku bisa mengandalkan dia. Dan juga di Jakarta itu kan banyak transportasi umum ya. Jadi untuk menikmati metropolitan ini tuh nggak perlu kalian naik motor. Okay. Kalau mobil ya mari kita lihat nanti ya. Oh wait. Okay. Gitu. We listen and we judge. Kadang gue tuh sebel banget ya. Nowhere. Kalau misalkan tiba-tiba diem. Gini, contoh nyata. Waktu kita lagi jalan tadi menuju ke tempat destinasi main kita, dia itu diem, like I don't know why. Nah, mungkin sebenarnya aku juga salah sih. Aku tuh bukan tipe orang yang are you okay? Like no, I'm not kind of that person. Maksudnya iya aku bisa aja bertanya kayak gitu, cuman nggak sering dan nggak bisa. Sering aku nanya itu nggak bisa. Ketika dia diem aja tuh aku salah tingkah kayak what's wrong dalam hati aja, tapi cuman kayak oh ya udah mungkin dia mau menikmati jalanan, I don't know. Terus kayak oke ya udah. Terus kayak tiba-tiba langsung diem gitu loh. You notice? Enggak, sama sekali. Berarti emang bener ya dia lagi menikmati jalanan aja. Okay, I listen and I judge. You're right. Aku nggak pernah diam karena memangnya alasan diam selain lagi menikmati apa? I agree with you gitu. Nah, enggak, aku juga tidak berpikir bahwa itu tuh akan terjadi di Chevalier karena dia bukan tipe orang yang kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, kadang dia yang sangat sensitif gitu ya. Mungkin dia tiba-tiba ke-trigger something gitu ya, tiba-tiba lewat, terus dia langsung kayak being emotional. Aku kan jadi bingung gitu kan, tiba-tiba dia langsung merenung, diem aja kayak kenapa orang gitu. Maksud gue kayak lo minimal aba-aba aja. Kayaknya gue ini deh. Kita izin dulu, permisin aja, gue mau diem dulu, mau menikmati jalanan dan kota Jakarta yang ramai ini. Tapi gue nggak sekedar nikmatin sih, kadang kayak oke, gue baru pertama kali gue mau observe, ngeliatin ini jalanan, di sini banyak tukang ini, di sini jalannya sepi, terus ada orang duduk merokok kayak gitu sebenarnya. So you don't have to worry my baby. Gitu. Ringan banget nih judge gue, makasih ya. Lo mau yang personal ya? Tadi personal tau, I think. Oke. Semuanya bakal personal ya. Semuanya bakal personal. You listen and you judge. Gue tuh ngerasa kayak kamu tuh cari aman. Can you explain more? Cari aman yang aku maksud adalah akan sangat terasa cari amannya ketika kita tuh bareng, karena aku tuh kan kayak
suka hal-hal yang belum pernah gue coba nih, gue coba ah. Atau experience baru atau hal yang mungkin nggak terbayang bahkan di kepala. Tapi kalau jalan bareng kamu, aku tuh harus kayak oh iya, mungkin aja emang nggak bisa set sama standar gue yang itu sebenarnya. Kayak kamu akan lebih merasa nyaman kalau itu udah kamu kuasain, itu udah pernah kamu coba. Mungkin gue salah ya ngejatnya. Coba silakan lo. Enggak, coba berikan contoh konkret. Kalau contoh konkretnya misalnya, gue tiba-tiba ngajak lo gym. Jujur, gue juga belum pernah gym date yang direncanakan pernah deh sama temen gue di UGM sama Vanessa gitu. Pernah sih, tapi aku tuh menjadi kayak deg-degan kalau ngajak kamu ini Najwa bakal sepakat gak ya, soalnya this is not kind person yang kayak mungkin bisa diajak hal yang tiba-tiba mengagetkan, belum pernah dia coba. Jadi aku akan lebih prefer untuk ngajak kamu ke hal yang mungkin belum pernah kamu coba, kayak perpus, ke pameran dan lain-lain, kayak rasanya itu kayak gitu. Bahkan aku tuh akan ragu 99% apa gue ajak Najah naik para layang ya, atau gue ajak Najah loncat apa ya, terjun payung gitu, atau bahkan berenang gitu aja gue ngerasa kayak apakah ini aman buat Najah. Kayaknya dia nggak nyaman deh kalau disuruh diminta hal yang emang nggak biasa dia lakuin gitu. Oke aja, iya bener, gue nggak nyaman sebenarnya. Cuman gue itu akan kembali lagi kepada siapa yang ngajak. Tadi bener ya, maksudnya gue memang tidak merasa nyaman, tapi ketika hal baru itu memang bisa ditimbulkan rasa nyamannya, melihat siapa yang ngajak, menurut gue ya gue akan melakukan itu gitu. Contoh ke gym, I feel like Shifaulia udah familiar ya sama gym, walaupun ya gue nggak tahu jam terbang dia udah seberapa banyak. Tapi karena gue tahu oke, Shifaulia ngajak gue ke gym, which is this is satu hal yang baru. Gue mau aja sih diajak, walaupun tetap ya ada rasa nggak nyaman karena itu hal baru. Tapi menurut gue ya udah, gue tetap mau melawan itu karena ada rasa nyaman, ada rasa aman yang bisa diciptakan dari siapa yang ngajak. Jadi sebenarnya ya lu kalau misalkan mau ngajak oke aja sebenarnya, tapi ya hiking bisa di consideration sih sebenarnya, karena lu juga udah pernah hiking. Tapi kan? gue nggak berani ngajak orang. Bahkan gue nggak pernah hiking sendiri juga, apalagi ngajak orang gitu. Kita harus ajak siapa dong? Listen and judge. Apa ya? Ini harus satu hal yang negatif gitu. Gitu. Bisa aja lu ngejudge karena misalnya gue terlalu cantik. Bisa. Gue listen and we judge. Gue tuh gak tahu ya Shifaulia tuh punya aura apa ya, tapi dia tuh bisa banget menarik orang lain. Kayak gue ngerasa ada banyak sekali orang yang tertarik dengan Shifaulia, dengan apa yang ada di dirinya. Apapun, misal contoh bagaimana cara dia berpikir. Ini satu hal yang negatif atau positif ya? Makanya itu lah. Bagaimana cara dia berpikir, berperilaku, merespon sesuatu. Ya maksudnya kayak mungkin hal-hal itu sangat menarik buat orang lain, atau mungkin Shifaulia punya aura, something I don't know. Tapi sebagai temannya gue ngerasa kayak sometimes gue kayak oke, kok dia baik banget ya, yang kayak menarik orang tuh baik banget gitu, in a good way. Gue ada rasa pengen deh kayak dia gitu, tapi ya udah gitu doang sih. Itu apa sih, itu negatif atau positif ya? Itu positif ya. Is that kind of pressure for you? No, that is not pressure. Cuman satu hal yang gue notice aja gitu loh. Kayak di satu sisi itu jadi questions, kenapa ya kok bisa dia kayak gitu gitu, kenapa dia bisa menarik banyak orang, kenapa banyak orang yang tertarik sama dia. Terus kan gue kayak ya udah mencoba mencari jawaban, oh mungkin karena orang tertarik bagaimana cara dia merespon, bagaimana cara dia berperilaku, berpikir lah segala macam. Oke. Tapi di sisi gue juga maksudnya nggak mau mengandalkan logika juga gitu loh. Kadang mungkin dia punya aura something yang gue nggak punya mungkin gitu kan, makanya orang-orang bisa tertarik sama dia gitu. It's not pressure, itu satu hal yang gue notice aja sebenarnya. Tapi setelah
kan you are a fast and good learner. Setelah kamu lama berteman sama gue, ada nggak hal yang mungkin lu akhirnya sadar dan duplikasi gitu, kalau kayak oh ternyata itu. I think yang gue belajar dari lo sih bagaimana cara lo merespon ya, kemampuan lo untuk tidak meledak ketika dihadapkan dengan situasi chaos. Yang gue lihat ya, mungkin apapun itu, misalkan waktu di sekolah gitu kan, ketika ada sesuatu hal, misalnya ada tes atau ada ujian, the way you handle everything was so much calm. Kayak bisa sih ada orang yang kayak gitu, maksudnya kayak gue berusaha untuk juga kayak gitu loh, dan beneran gue coba lakuin ketika misalkan di kampus gitu ya, orang-orang pada misalkan chaos, deg-degan karena mungkin ada ujian tes lisan segala macam, mungkin some of them berhasil ngeliat gue untuk menjadi orang paling kalem, kayak padahal mereka nggak tahu ya gue sedeg-degan apa, cuman bagaimana gue bersikap tuh gue agak kayak okay, I can handle it, kayak soal-soal aja gitu, being calm gitu. Terus mengatur emosi sebenarnya gue nggak tahu ya, maksudnya apakah lo menyadari bahwa lo tuh mampu mengatur emosi lo atau enggak, tapi yang gue lihat lo mampu. Gue juga ya mencoba untuk kayak gitu. Gimana? Tapi iya benar, itu satu hal yang gue sadari sih setelah berteman dengan Syifa, itu hal yang gue belajar banget. Kayaknya ini kita nggak jadi we listen and we judge ya. Tapi We listen and we appreciate. karena begitulah persahabatan bekerja. Tapi Najah, first aku mau berterima kasih karena mungkin kehadiran gue itu bisa ada yang lo ambil, setidaknya lo ngeliat sesuatu dari gue dan lo bisa metik itulah dari oh ini lo rasanya, dan positifnya temenan sama Syifa. Jadi aku mau terima kasih. Tapi aku langsung judge balik aja ya, serang balik. Aku nggak mau kayak dilihat kayak berkata-kata manis, tapi lo tuh selalu jadi orang yang dianggap bisa gitu, dianggap capable untuk apapun yang misalnya nih, lo udah menyatakan diri bahwa oh gue bisa bikin manik-manik gitu. Pertama yang gue kagumi dari lo adalah orang yang nge-push apa yang lo mau sampai lo tuh benar-benar bisa, entah otodidak, entah belajar dari orang lain, lo tuh benar-benar okay, I will go this way gitu. Itu kayak gitu. Itu sebenarnya yang bikin aku miss kayak gitu, dan aku juga berusaha mencontoh kalau aku mau sesuatu, please Syifa, kejar sampai dapat, seperti Najah menekuni bidang-bidangnya gitu. Kadang itu jadi suatu inspirasi juga bagi aku. Ketika magang, terus gue nggak kaget banget ketika anak-anak magang teman-teman lo tuh bilang kayak ih gila golden child. Pak, aku yakin banget ketika lo pertama kali masuk magang, gue udah bisa ngelihat ini Najah pasti bakal jadi anak magang yang paling berprestasi, disayang, dan paling diandalkan. Itu tuh udah paling 3 topnya Najah gitu, which is mungkin gue juga belum bisa sampai kayak gitu. Ngerti gak? So I do really appreciate ketika kamu suka sesuatu dan kamu akhirnya bikin semua orang percaya kamu bisa itu. I see. Keren. Gimana dong? Thank you anyway untuk apresiasinya. So, tapi sebenarnya masih ada banyak celah juga sih, maksudnya nggak sesempurna itu ya, maksudnya ya mungkin orang lain melihat seperti itu, tapi kan gue yang menjalani itu kadang apa sih Jah, kok nggak dapet sih gitu, pasti ada gitu-gitunya gitu pasti ya. Dan bener sama juga Jah, banyak celah ketika lo bilang oke, Syifa tuh mungkin banyak menarik orang yang in a good way. Aku pun kadang menarik orang yang bad, kadang aku juga menarik orang, ada juga beberapa orang yang mungkin nggak suka sama aku, pasti ada aja. So it's not that perfect. We listen and we appreciate. Ganti judul.